Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sedikit membahas mengenai tindak pidana santet menurut hukum pidana dan bagaimana pengaturannya dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan santet sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat secara umum merupakan perbuatan menyakiti seseorang menurut kekuatan atau dengan kekuatan gaib yang dimiliki oleh seseorang. Menyakiti dalam artian baik fisik maupun mental seseorang. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang tidak dapat dibuktikan di sidang pengadilan karena bukan merupakan perbuatan yang secara kasat mata dapat diketahui oleh orang lain. Kita berbicara mengenai hukum pidana, maka kita mengenal adanya asas minimum pembuktian sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, agar hakim dapat menjatuhkan suatu putusan pemidanaan, maka dia harus membuktikan di sidang pengadilan dengan memeriksa minimal dua alat bukti. Apa alat bukti menurut hukum acara pidana? Disebutkan dalam pasal 184. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Yang pertama adalah keterangan saksi, bahwa saksi merupakan orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai santet, tidak ada orang yang bisa secara langsung, secara kasat mata bisa melihat terjadinya perbuatan santet, bagaimana santet itu bekerja pada seseorang, bagaimana santet itu dikirim kemudian dia bekerja pada tubuh seseorang. Artinya dengan keterangan saksi tidak dapat membuktikan adanya santet atau telah terjadinya suatu perbuatan santet. Kemudian keterangan ahli, ahli yang di sini tidak bisa dihadirkan ke sidang pengadilan, misalnya dengan menghadirkan seorang ahli santet, seorang dukun misalnya, yang akan memberikan keterangan di sidang pengadilan karena tidak dapat diuji, tidak ada standar, tidak ada batu uji yang dapat kita jadikan suatu tolak ukur mengenai kebenaran keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di pengadilan mengenai santet ini. Kemudian bukti surat tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk menunjukkan telah terjadinya santet, begitu juga dengan petunjuk. Kemudian juga keterangan misalnya dia mengakui meskipun sebenarnya tidak ada orang yang mau mengakui, ya hampir tidak ada orang yang mengakui bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan jahat atau telah melakukan suatu tindak pidana. Akan tapi misalnya ada orang yang mengakui setelah dihadirkan ke pengadilan, maka kemudian dia mengakui dia sudah melakukan perbuatan santet, misalnya dia menyakiti seorang, maka ini juga tidak dapat dijadikan alasan untuk bisa menjatuhkan putusan pemidanaan kepada seorang terdakwa, karena ya sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa hakim untuk menjatuhkan suatu putusan pemidanaan haruslah memeriksa minimal dua alat bukti, yang dengan dua alat bukti itu hakim berkeyakinan bahwa terdakwalah yang telah melakukan suatu perbuatan atau suatu tindak pidana. Kemudian kita berbicara mengenai ajaran kausalitas atau teori kausalitas dalam hukum pidana. Teori ini berbicara mengenai hubungan sebab akibat dalam suatu tindak pidana. Misalnya kalau kita ambil contoh yang mudah dipahami, misalnya seseorang si A melakukan suatu perbuatan. Perbuatan itu apa? Misalnya perbuatan menembak, kemudian kena kepada kepala si B. Si B kemudian meninggal dunia. Artinya perbuatan si A merupakan sebab, kemudian kematian si B merupakan akibat. Artinya ada korelasi, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan si A menembak kepala si B dengan timbulnya kematian pada si
si B. Nah, ketika kita berbicara mengenai tindak pidana santet, tidak bisa tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan si A, misalnya dia melakukan ritual khusus di rumahnya dengan misalnya menggunakan media boneka, dia menusuk perut boneka, kemudian kepala boneka. Tidak lama setelah itu misalnya si B yang ada di rumahnya mengalami sakit kepala dan sakit perut, tidak bisa dinyatakan bahwa perbuatan si A menusuk kepala atau perut boneka telah mengakibatkan sakit pada bagian kepala dan perut si B. Artinya tidak bisa dipastikan ada hubungan kausalitas antara perbuatan si A dengan timbulnya akibat pada diri si B. Oleh karena itu tidak bisa dibuktikan atau tidak ada hubungan kausalitas di antara keduanya. Kemudian, bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana santet dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan atau dirumuskan dalam pasal 293, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, ketika kita melihat pada rumusan pasal ini, kita dapat mengetahui bahwa yang dilarang menurut pasal 293 rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukanlah perbuatan menyantet, akan tetapi yang dilarang adalah perbuatan menyatakan bahwa dirinya mempunyai kekuatan gaib, yang dengan perbuatan itu dia dapat menimbulkan penderitaan, penyakit, kematian pada seseorang. Ya, artinya yang dibuktikan di pengadilan bukan mengenai ada atau tidaknya santet. Karena sebagaimana yang kita jelaskan tadi, santet tidak dapat dibuktikan di pengadilan. Oleh karena itu dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak diatur. Yang diatur atau yang dilarang adalah mengenai seseorang yang memberitahukan kepada orang lain bahwa dia mempunyai kekuatan gaib, yang dengan kekuatan itu dia bisa menyakiti seseorang atau orang lain. Oleh karena itu, yang dibuktikan di sidang pengadilan adalah bahwa seseorang atau terdakwa yang dihadapkan di sidang pengadilan telah memberitahukan kepada orang lain bahwa dia mempunyai kekuatan gaib yang dapat menyakiti orang lain. Ini bisa dengan alat bukti berupa keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, keterangan petunjuk, atau keterangan terdakwa, ya, atau bukti surat. Ya, kita bisa melihat bahwa bahkan di media sosial kita bisa melihat adanya brosur-brosur yang disebarkan, yang di situ berisi misalnya penawaran jasa dari seorang dukun yang menyatakan bahwa dengan jasa dia bisa digunakan untuk menyakiti musuh orang lain, musuh orang yang bahwa dengan jasanya dia bisa menimbulkan sakit pada orang lain. Nah, ini perbuatan yang dilarang menurut rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian, semoga bisa mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.